Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sama Kakak Abi di sini, sahabat hijau sekalian. Di sini Kakak Abi mau ceritain soal wanita tercantik, yaitu siapa? Zulaikha. Zulaikha itu adalah istrinya dari Nabi Yusuf, pria tertampan. Nah, Zulaikha itu gimana sih kak ceritanya sebenarnya? Yaudah, nih kakak ceritanya. Jadi Zulaikha itu tuh awal-awal mula kisah percintaannya itu dimulai pas masih muda, si ABG lah ya. Nah, pas masih ABG itu Zulaikha tuh pernah di suatu malam Zulaikha itu mimpi ketemu sama seorang pria. Prianya itu tuh di dalam mimpinya dia tampan banget, tampannya bukan main. Dan pria itu nggak ngomong apapun, pria itu cuma tersenyum bang, tersenyum. Pas tersenyum, Zulaikha udah langsung terpikat sama ketampanannya dia. Lalu Zulaikha terbangun dari tidurnya dia. Pas bangun, Zulaikha kan mikirin tuh, pria tadi tuh siapa sih, kok bisa tampan banget, kenapa dia hadir dalam mimpiku gitu. Terus dia termenung-menung, dia galau gundah gulana. Akhirnya pas sudah sekian lama, Zulaikha mimpi lagi pria yang sama. Tapi kayaknya prianya ngomong gini. Dia harus tahu identitasnya kalau dia itu adalah Wasir Agung. Wasir Agung itu raja ya, seorang raja di Mesir. Dan setelah itu Zulaikha bangun, Zulaikha makin mikirin dong, wah jodoh aku nih seorang raja nih. Akhirnya dia bilang tuh ke ayahnya, karena nggak pernah ada yang datang utusan-utusan dari Mesir, akhirnya Zulaikha yang ke Mesir. Zulaikha yang ke Mesir buat nemuin rajanya itu, buat bilang kalau dia itu pengen menjadi istrinya. Ya tentunya aja dong, Raja Mesir itu tuh bener-bener seneng banget lah dapat istri cantik kayak Zulaikha, gimana nggak seneng. Terus akhirnya mereka nikah nih. Pas mereka udah nikah, Raja Mesir sama Zulaikha itu, Zulaikha baru tahu kalau ternyata Raja Mesirnya itu tuh bukan yang ada di mimpinya Zulaikha. Jadi dia orang yang berbeda. Tapi dia Raja Mesir, kok bisa beda sih? Ya akhirnya Zulaikha sedih dong. Sedih pas lagi Zulaikha lagi masa-masa sedih itu, Nabi Yusuf itu lagi pas dibuang sama saudaranya, dibuang ke sumur, terus ditemuin sama seorang pedagang gitu, dijual. Nabi Yusuf lagi jadi budak. Tapi karena lagi jadi budak itu tuh dia emang tampan, jadi terkenal tuh Nabi Yusuf. Terkenal sampai akhirnya Zulaikha dengar kabarnya kalau misalnya ada seorang budak yang sangat tampan. Zulaikha terpikat dan Zulaikha akhirnya pengen membeli budak itu. Singkat cerita, akhirnya Zulaikha beli Nabi Yusuf. Zulaikha jadikan Nabi Yusuf itu anak angkatnya Zulaikha dan Raja Mesir, Raja Aziz. Si Yusuf ini tuh masih kecilnya bener-bener memang dia tampan dari kecil, baik, juga dia sopan karena dia merasa kan dia budak yang diselamatkan. Jadi dia kayak berterima kasih sama si Zulaikhanya ini. Zulaikha juga ngasih perhatian ke dia, kasih sayang, dia kasih harta, kasih barang-barang mahal buat si Yusuf ini. Sampai akhirnya Yusuf jadi dewasa. Pas Yusuf udah dewasa, karena dia memang tampan banget, banyak banget cewek-cewek yang terpikat sama dia, tergila-gila sama dia. Sama aja kayak artis K-pop yang zaman sekarang, dia segitu aja tuh, benar-benar kita tergila-gila. Yusuf ini tuh banyak yang bilang, katanya ada yang bilang setengah ketampanan pria di bumi itu tuh adalah milik Yusuf, dan setengahnya lagi milik pria-pria lain. Bayangin, setengahnya itu milik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf setampan apa? Ya udahlah, akhirnya si Zulaikha ini juga jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf saat itu adalah anak angkatnya. Karena Zulaikha udah tergila-gila banget sama Nabi Yusuf, akhirnya Zulaikha menyatakan cintanya sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf gak terima dong, gak menerima cintanya Zulaikha, karena kan dia kan menganggap kalau dia itu ada anak angkatnya dari Raja Aziz ini, anak angkatnya Zulaikha juga. Dia kan gak mungkin berkhianat, karena dia udah dibeli, udah diselamatin, masa dia berkhianat kan sama ayah ibunya. Akhirnya Zulaikha itu kan merasa sedih karena udah ditolak. Zulaikha itu bikin istana. Isi istananya itu kayak gambar-gambar kemesraan dia sama Yusuf. Akhirnya Yusuf diajak sama Zulaikha ke istananya dia ini. Diajak masuk. Konon katanya
istananya ini tuh punya 7 lapis pintu. 7 lapis pintu, bayangin. Satu pintu aja kita buka susah. Dan itu pintu jam dulu tuh bener-bener yang kokoh banget, dan itu 7 lapis. Dan 7 lapis, ada suara anak kecil teriak-teriak, maaf ya. Dan 7 lapis pintunya ini tuh yang punya kuncinya itu Zulaikha. Yusuf dibawa masuk ke istana itu, dia ke kamarnya. Zulaikha ini udah berhias diri buat menggoda Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa? Nabi Yusuf menolaknya, menolak dengan tegas ajakan dari si Zulaikha ini. Bayangin, Zulaikha ini tuh wanita tercantik dan Nabi Yusuf nggak tergoda sama dia. Akhirnya Nabi Yusuf berusaha kabur, dan dia ditahan sama Zulaikha. Bajunya akhirnya sobek karena ditarik. Dan anehnya, padahal pintunya tadi 7 lapis, tapi dan udah dikunci juga sama Zulaikha, tapi Nabi Yusuf bisa keluar dari istana itu karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala yang membantu Nabi Yusuf. Tapi akhirnya Nabi Yusuf itu malah difitnah karena disangkanya dia yang berzina, yang ajak berzina si Zulaikha ini. Sampai akhirnya dia dipenjara kan. Dia dipenjara karena Raja Aziz marah sama dia. Pas udah dia dipenjara, ada seorang bayinya ini atas kuasa Allah, dia harus tahu ke Raja Aziz, lihat sobekannya baju Yusuf tuh di mana. Kalau di depan ya jelas yang salah Nabi Yusuf, tapi kalau sobekannya di belakang ya nggak mungkin dong. Maksudnya Nabi Yusuf mau berzina, tapi kok sobekannya di belakang. Nah ternyata sobekannya di belakang. Dan Raja Aziz percaya sama Nabi Yusuf, dan Raja Aziz marah sama istrinya ini, sama Zulaikha ini. Kok bisa berbuat yang kayak gitu di belakang suaminya? Akhirnya kan tenar tuh kasusnya Zulaikha memfitnah Yusuf segala macam, bla 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 bla. Zulaikha kesel nih, kok bisa sih Yusuf ini tuh malah dibela-belain, kenapa dia yang disalahin gitu. Akhirnya Zulaikha bikin acara kayak pesta gitu di istananya. Dia kan ngundang banyak kayak cewek-cewek juga diundang kan. Akhirnya pas lagi acara pesta itu, Nabi Yusuf disuruh keluar sama Zulaikha buat salaman lah sama tamu-tamunya, buat ngucapin selamat datang gitu. Tapi karena ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya wanita-wanita banyak banget yang kayak kena pisau pas motong buah karena kaget lah lihat ketampanan Nabi Yusuf. Ada juga yang langsung kehilangan kewarasannya. Coba bayangin, saking gantengnya sampai kita jadi ngeliatnya gila. Terus ada juga yang cewek-cewek yang kayak jatuh cinta sama kayak Zulaikha, cinta mati sama Yusuf kan. Akhirnya Zulaikha ngomong tuh ke suaminya, ya Raja, ini karena Yusuf ini tuh bikin kekacauan di istana kita, karena gantengnya Yusuf sampai bikin warga-warga kita tuh pada kayak gini, pada kacau. Ada yang gila, ada yang sakit, ada yang kayak cinta mati, ada yang meninggal. Akhirnya Raja Aziz memerintahkan buat Yusuf dipenjara lagi Yusuf. Terus akhirnya pas sudah sekian lama tuh Raja Aziz mimpi. Terus karena dia nggak tahu nih arti mimpinya apa, terus terdengar desas-desus kalau misalnya Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi. Dan yang menafsirkan mimpi ini itu Yusuf, dan Yusuf tuh bener tafsiran mimpinya, bener sesuai sama yang ditafsirkan. Suara ayam sekarang. Ya udah, menafsirkan mimpinya si raja ini bener, dan akhirnya dia singkat cerita jadi kayak tangan kanannya raja, kepercayaannya raja Nabi Yusuf tuh. Akhirnya sampai udah sekian lama, akhirnya kan raja kan pasti meninggal ya, digantiin sama Nabi Yusuf jadi raja nih. Nah kalau si Zulaikha-nya gimana tuh kak? Zulaikha ini tuh masih cinta mati sama Yusuf ya. Akhirnya dia ngabisin semua hartanya ini buat, kalau misalnya ada yang tahu kisahnya Yusuf, ada yang tahu kabarnya Yusuf, kasih tahu dia, nanti dikasih duit, dikasih mbak, dikasih harta, dikasih makanan, dikasih apapun, sampai dia ngabisin duitnya dia buat itu semua. Ngabisin duitnya dia buat itu semua. Akhirnya dia kehabisan duit nih. Dia cuma punya duit dikit buat ngebangun gubuk kecil. Karena dia juga udah tua ya, nama juga kan ya udah nenek lah. Matanya udah agak-agak burem, udah gak bisa ngeliat jelas. Dia tinggal di gubuk kecil, dia udah mulai bongkok. Zulaikha udah gak secantik dulu.
sampai udah sekian lama dia tetap doa sama Allah supaya bisa ketemu lagi sama Nabi Yusuf, dan doanya itu dijabah. Nabi Yusuf lewat depan gubuknya itu, dan Zulaikha ini ngomong sama tangganya, panggil dia, dia itu pasti pemuda Yusuf, aku sangat cintainya, aku tahu kalau misalnya dia itu Yusuf. Dan Yusuf kaget dong, kok ini wanita udah tua, udah susah penglihatannya, tapi kok bisa tahu kalau itu tuh Yusuf, bisa tahu kalau Yusuf yang lewat. Dan dia menghampiri si wanita tua ini. Dia nanya dong, siapa kamu? Wanita tua ini jawab, aku adalah wanita yang pernah mengasihimu seperti anak sendiri. Aku wanita yang mendidik kamu, aku wanita yang pernah mencintai kamu, dan aku juga wanita yang pernah mengajak kamu berbuat keburukan, berbuat maksiat. Nabi Yusuf terkejut dong. Wah, apa kamu ini Zulaikha? Apa kamu ini ibu angkat saya? Dan Zulaikha tersenyum. Zulaikha berkata, iya, aku adalah Zulaikha. Dan Nabi Yusuf hanya terkaget-kaget, ya Allah, kok bisa ketemu sama Zulaikha dalam keadaan seperti ini. Dan Zulaikhanya bilang kalau dia tuh selalu berdoa setiap saat supaya Nabi Yusuf itu bisa menerima cintanya. Dia juga udah bertaubat dari segala keburukan-keburukan yang pernah dilakukan di masa lalu. Dan saat itu Allah pun memerintahkan Nabi Yusuf untuk membukakan pintu hatinya. Akhirnya Nabi Yusuf, singkat cerita, menikah dengan Zulaikha. Dan saat Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf, Zulaikha itu menjadi wanita yang cantik lagi. Udah nggak nenek-nenek lagi. Pas sudah kelar resepsi, dia jadi cantik lagi, jadi muda lagi, jadi segar lagi. Dan tahu apa? Ternyata Zulaikha itu tuh masih terjaga kesuciannya. Jadi sama suaminya yang lama, dia tuh nggak melakukan hal-hal yang berhubungan suami istri itu, dia masih terjaga. Itu katanya sih beberapa orang yang bilang dia tuh masih terjaga, dan Yusuf juga masih terjaga. Jadi mereka dua-duanya masih sama-sama terjaga, dan mereka hidup bahagia. Cerita dongeng ya, mereka hidup bahagia. Lalu Yusuf ini pas sudah tua meninggal karena Zulaikha terus-terusan sedih karena meninggalnya Yusuf. Akhirnya Zulaikha juga ikut suaminya meninggal dunia. Jadi dari sekian banyak cerita panjang lebar tadi, itu apa hikmah yang bisa diambil? Hikmah yang bisa diambil itu, kalau misalnya kita mau mencintai seseorang, jangan coba kejar orangnya, tapi kejar Allah. Karena yang punya hati manusia itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kita harus doa sama Allah supaya kita dijodohkan, supaya kita didekati dengan dia, supaya kita bisa deket sama dia. Kalau misalnya dia mau jodoh kita, ya dipercepat dekatnya gitu, dan sebut namanya selalu dalam doa kita. Ya Allah, aku cinta dengan fulan bin fulan, semoga dijodohkan dengan hamba, semoga dia ada orang yang baik yang bisa berjodoh dengan orang seperti hamba. Amin, amin, amin juga, amin ya. Tuh, kalau gitu sekian dari kisah Zulaikha. Dan kalau misalnya kalian punya kisah-kisah lain yang mau ceritain, ya udah nanti ya kakak ceritain. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan maaf juga kalau panjang banget, karena mau ceritanya itu panjang banget. Dan kakak punya beberapa buku-buku tentang wanita-wanita penghuni surga. Ada bukunya Khadijah juga, ada bukunya Aisyah juga, ada Asia, ada Maryam, dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian mau minta ceritain, insya Allah kakak bakal ikutin buku itu ceritanya gimana. Makasih ya. Jazakumullah khairan, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.